Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najasin karauthin wa baulin walau min makulin. Wa thaniha, adapun nomor duanya syaratnya salat. Kemarin sudah dibahas syarat yang pertama, sekarang syarat yang kedua. Wa thaniha, adapun syarat yang nomor dua dari syarat-syaratnya sholat. Taharatu badanin, adalah sucinya badan. Wa malbusin, dan pakaian. Wa makanin, dan tempat. Suci an najasin, dari najis. Karauthin, seperti kotoran hewan. Wa baulin, dan kencing hewan. Walau min makulin, meskipun dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Sekarang kita akan membahas syarat sholat yang kedua. Syarat sholat yang kedua adalah badan, pakaian, dan tempat itu harus suci dari najis. Ya. Salah satunya ini tidak boleh ditinggalkan. Artinya misalnya tempat dan pakaian suci sementara badannya tidak suci. Tidak boleh. Ketiga-tiganya harus sudah benar-benar suci. Ya. Suci dari apa? Suci dari najis. Badan, pakaian, dan tempat ini harus suci dari najis. Ya. Kalau di Fathul Mu'innya itu dijelaskan meskipun bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung serta bagian mata. Ini juga harus benar-benar suci. Karena itulah seseorang yang pada saat sholat ternyata mulutnya ini ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Yang menjadi standar adalah mulut ya. Adapun tenggorokan terus ke dalam ini tidak menjadi standar. Standarnya adalah mulut. Apabila ada seseorang yang makan benda najis atau pada saat sholat di dalam mulutnya ada benda najis, dia mengulum benda najis dalam mulutnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Wal anfi, dan hidung. Jadi hidung ini juga tidak boleh ada najisnya. Ketika ada orang sholat yang hidungnya ada najisnya, maka sholatnya menjadi tidak sah alias batal ya. Taharatu badanin, badannya harus suci. Yang dimaksud dengan badan ya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki tentunya. Tidak bisa dipilah-pilah ya. Bagian atas, bagian bawah. Bagian atas saja yang wajib suci, bagian bawah boleh najis tidak ya, tidak. Seluruhnya harus suci dari najis ya. Wa malbusin, dan pakaiannya. Pakaian yang digunakan untuk sholat juga harus suci. Andai kata di pakaian tersebut ada najisnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Wa makanin, dan tempatnya ya, tempat orang sholat. Yang dimaksud dengan ukuran tempat ini adalah seukuran orang cukup melakukan sholat. Misalnya ada orang yang sholat di masjid, tentunya tempatnya lebar. Ya, di ujung masjid di situ ada najisnya. Sementara di tempat dia sholat tidak ada najisnya. Bagaimana? Ya sah. Ya, seukuran dia melakukan sholatnya, cukup untuk melakukan sholat. Biasanya orang-orang itu ketika melakukan sholat menggunakan alas sejadah. Nah ini yang dimaksud adalah sejadahnya juga harus suci. Ya, suci dari najis tadi itu. Karauthin, seperti kotoran hewan. Yang dimaksud kotoran ini adalah, maaf saja agak jorok dikit. Yang dimaksud dengan kotoran ini adalah tai, ya, tai hewan yang dimaksud. Ya. Itu najis itu. Wa baulin, dan kencing hewan. Kencing hewan dan tai hewan itu juga sama-sama najis. Walau min makulin, meskipun hewan tersebut halal dikonsumsi dagingnya. Karena soal kotoran hewan ini atau tai hewan dan kencing hewan yang dagingnya halal dimakan, ini ulama berbeda pendapat ya. Ada ulama yang berpendapat kencingnya dan kotorannya itu suci karena daging hewan tersebut halal dimakan.
Ada pula ulama yang berpendapat, dan ini yang diambil oleh kitab Qurratul Ain Syekh Zainuddin Al-Malibari, bahwa meskipun hewan tersebut dagingnya halal dimakan, maka kotorannya atau tainya dan juga kencingnya dihukumi najis di sini. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana tentang tai hewan atau kotoran hewan yang keluar dan bentuknya masih sama seperti ketika makanan itu belum ditelan. Kalau di daerah kita ini yang maklum ini kopi luwak. Kopi luwak itu ya kopi yang dimakan oleh hewan namanya luwak. Nanti kopi itu ketika keluar dari duburnya luwak tersebut itu bentuknya ya kopi. Ya, bagaimana, apakah halal dimakan kopi luwak itu atau tidak? Nah, di sini di dalam kitab Fathul Mu'in itu standarnya adalah begini. Andai kata kopi luwak yang keluar dari duburnya luwak itu andai kata ditanam nanti bisa tumbuh lagi, maka dihukumi mutanajis. Dan itu bisa suci cukup dengan cara dibasuh. Setelah dibasuh kemudian diproses dan jadilah bubuk kopi yang bisa dikonsumsi. Tentunya disucikan dulu, bukan berarti keluar dari duburnya luwak kemudian langsung diproses ya, kemudian jadi bubuk luwak, tidak. Tentunya harus disucikan terlebih dahulu, tidak bisa langsung dimakan ya, tidak bisa. Wa madhiyin dan madhi, wa wadiyin dan wadi. Ini dua hal ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Madhi ini hukumnya najis, ya, biasanya keluar ketika seseorang sedang bersyahwat, tapi syahwatnya tidak sampai pada puncak maksimal. Kalau syahwatnya sampai pada puncak maksimal, bisa saja bukan madhi, tapi mani itu. Ya. Ciri-cirinya adalah putih ya, dan tidak mengalami ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan pada ciri-ciri keluarnya mani. Ya, pada pertemuan sebelumnya, pada pengajian malam Selasa sebelumnya. Wadi ini juga sama, hukumnya juga najis, keluar biasanya ketika seseorang kencing atau pada saat mengangkat benda yang berat. Ini juga hukumnya najis. Dan apabila seseorang pada saat sholat di badannya atau di tempatnya atau di pakaiannya ada wadi dan madi, maka sholatnya menjadi tidak sah. Lalu bagaimana andai kata ada orang yang tidak tahu? Ada orang yang tidak tahu bahwa pada saat ia sholat itu ada benda najis pada salah satu dari pakaian, tempat atau badannya. Setelah sholat baru tahu bahwa badannya ada najisnya. Ya, badannya ada najisnya, tempatnya ada najisnya, atau pakaiannya ada najisnya. Setelah sholat baru ketemu bahwa itu ada najisnya. Bagaimana? Maka hukum sholat yang tadi dianggap tidak sah. Berarti orang tersebut harus sholat lagi. Bagaimana kalau lupa? Lupa, contohnya begini. Ada orang yang tahu sebenarnya bahwa bajunya sudah ada najisnya. Kemudian lupa bahwa baju tersebut ada najisnya, sehingga baju tersebut digunakan untuk sholat. Setelah sholat baru ingat bahwa baju yang ia pakai tadi ada najisnya. Bagaimana hukumnya? Ya juga dihukumi batal sholatnya. Yang tadi dianggap tidak sah dan orang tersebut wajib mengulang sholatnya kembali. Lalu yang ketiga, bagaimana andai kata orang tidak tahu bahwa sholat itu badan, pakaian dan tempatnya harus suci dari najis, sehingga ada orang yang tidak tahu hukumnya sholat, ya, sholat tempatnya atau pakaian dan badannya ada najisnya. Setelah selesai baru tahu bahwa itu tidak sah sholatnya. Bagaimana? Ya sholat yang tadi juga dihukumi tidak sah. Ya, baik lupa, tidak tahu hukumnya, atau tidak mengetahui bahwa ada najisnya namun ketahuan belakangan, maka sholat yang tadi dianggap tidak sah. Wadamin dan darah. Darah termasuk hal yang harus dihindari dari orang yang melakukan sholat, karena darah tersebut termasuk benda najis. Waqaihin dan nanah. Nanah. Nanah itu adalah darah yang membusuk. Karena asalnya adalah darah yang membusuk, maka hukumnya sama dengan darah. Sehingga seseorang apabila sholat kemudian ditemukan ada nanah pada salah satu dari pakaian, tempat dan badannya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Wa qai'i ma'iddatin, dan muntah yang muncul atau timbul dari dalam perut. Ketika ada seseorang menelan makanan atau minuman, kemudian masuk ke dalam perut, kemudian keluar lagi.
makanan tersebut yang dimakan tadi atau minuman yang diminum tadi keluar lagi muntah, maka ini dihukumi najis. Berarti apabila menempel pada salah satu badan, pakaian atau tempat sholatnya, itu menjadi tidak sah sholatnya. Bagaimana andai kata tidak sampai masuk ke dalam perut, baru sampai di tenggorokan? Ada makanan yang masuk sampai tenggorokan kemudian keluar lagi. Apakah ini menjadi najis? Ini ulama mengatakan itu tidak najis. Bahwa kalau masuk ke dalam perut kemudian keluar lagi dihukumi najis. Sedangkan apabila tidak sampai masuk ke dalam perut, cuma sampai di tenggorokan atau kerongkongan, maka tidak menjadi najis. Selanjutnya, wa kamaitati ghairi basyarin wa samakin wa jaradin, atau dibaca begini, wa kamaitatin ghairi basyarin wa samakin wa jaradin. Wa kamaitatin, dan seperti bangkai, tapi bangkai ghairi basyarin, yang bukan manusia. Kalau manusia tidak disebut bangkai ya, tapi disebut mayit begitu ya. Ghairi basyarin, yang bukan manusia, wa samakin, dan bukan ikan, wa jaradin, dan bukan belalang. Seseorang yang sholat itu disyaratkan harus lepas dari benda najis. Tidak boleh ada benda najisnya, baik tempat, pakaian, atau badannya. Apa di antara najis itu? Adalah bangkai hewan. Yang dimaksud dengan bangkai itu adalah hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Sembelih secara syar'i itu artinya kerongkongannya harus lepas, tenggorokannya juga harus sudah terputus, kemudian dua urat nadinya juga harus terputus. Karena itulah apabila ada hewan yang mati sendiri, atau ada hewan yang mati disembelih tapi sembelihannya tidak secara syar'i, maka dihukumi bangkai. Atau ada hewan yang sebenarnya hewan tersebut memang hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, tidak halal dimakan dagingnya, seperti harimau. Meskipun disembelih secara syar'i tetap dihukumi bangkai. Tetap dihukumi bangkai. Dan ini masuk benda najis, sehingga seseorang yang sedang melakukan sholat ini tidak boleh bersentuhan dengan bangkai tadi itu. Kecuali kalau mayitnya manusia. Kalau mayitnya manusia dihukumi suci, karena dalilnya walaqad karramna bani adama. Sungguh-sungguh kami memuliakan kepada Bani Adam, kepada manusia. Maksudnya Bani Adam yang dimaksud adalah manusia, karena kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam. Contohnya seperti ini, andai kata misalnya ada orang yang sholat, pada saat sholat ia menggendong jenazah manusia, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena jenazah manusia itu tidak dihukumi najisnya. Demikian pula ikan dan belalang. Misalnya ada orang yang sholat, pada saat sholat ia meletakkan bangkai belalang atau bangkai ikan diletakkan di sakunya pada saat sholat, maka sholatnya menjadi sah. Kecuali kalau ikan tersebut besar dan di dalam perutnya ada kotorannya, maka tidak dimakfu, tidak diampuni. Namun andai kata ikannya kecil-kecil, yang sulit untuk menghilangkan kotoran yang ada dalam perutnya, andai kata dibawa sholat, dimasukkan ke dalam sakunya, ikan kecil tersebut sudah mati, maka sholatnya dihukumi sah. Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin disebutkan bahwa sama dengan manusia, yaitu mayitnya jin dan juga mayitnya malaikat. Misalnya ada orang sholat, pada saat sholat ada jin meninggal dunia dari atap, kemudian jatuh ke orang tersebut dan menimpa orang yang sedang sholat tersebut. Atau sengaja ada orang sholat sambil menggendong jenazahnya jin, maka sholatnya tidak menjadi batal. Mengapa? Karena jenazahnya jin itu sama dengan jenazahnya manusia. Begitu juga jenazahnya malaikat. Andai kata ada orang sholat, pada saat sholat sambil menggendong jenazahnya malaikat, bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap dihukumi sah. Mengapa? Karena jenazahnya malaikat sama dengan jenazahnya manusia. Ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan masalah maita. Misalnya ada orang yang bertanya, bagaimana hukumnya andai kata ada orang sholat membawa bangkai lalat atau bangkai nyamuk. Sebelum sholat ya sengaja mengambil bangkai lalat, ada lalat yang sudah mati, kemudian diambil, dimasukkan ke sakunya, kemudian orang itu sholat. Bagaimana sholatnya? Apakah sholatnya sah ataukah batal karena ia membawa bangkai lalat tersebut? Di dalam kitab Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain tersebut dijelaskan bahwa
meskipun bangkai lalat. Artinya seseorang yang sholat kemudian membawa bangkai lalat ya, yang ada pada pakaiannya, tempatnya atau badannya, maka sholatnya menjadi batal. Mengapa? Karena maitah itu dihukumi najisnya. Kecuali menurut Imam Qofal. Menurut Imam Qofal, darah hewan yang ketika dibunuh atau salah satu anggota tubuhnya itu dipotong kemudian darahnya tidak sampai menetes, itu dihukumi tidak najis. Berarti kalau seseorang yang sholat, pada saat sholat ia membawa bangkai lalat, yang mana bangkai lalat itu ketika anggota tubuhnya dipotong darahnya tidak sampai menetes, maka sholatnya menjadi sah. Ini menurut Imam Qofal ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, syarah dari kitab Qurratul Ain ini. Demikian pengajian malam Selasa kali ini. Kita akan sambung pada pengajian selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.